Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Nama saya adalah Noval Asfahani Soekarno, NIM terakhir 164. Saya akan menjelaskan biografi Al-Ghazali. Nama panjang Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Sejak kecil, Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Karya-karya Al-Ghazali selain dikenal sebagai ulama sufi, Al-Ghazali juga banyak memikirkan fikih berbagai bidang termasuk diantaranya fikih muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanyalah 84 buah. Di antaranya adalah Ilya Ulum Al-Din, Al-Munqidh min Al-Dahlal, Tahafut Al-Falasifah, Minhaj Al-Abidin, Qawaid Al-Aqaid, Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul, Mizan Al-Amal, Miskat Al-Anwar, Kimia Al-Sa'adah, Al-Wajiz, Sifa Al-Galil, dan Al-Tib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Irfan Padilah. NIM saya 20190430147. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Sebagaimana halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya Ulum Al-Din Al-Mustasfa, Mizan Al-Amal At-Tabir Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer. Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa masali, utilitas manfaat maupun mafasid, disulitas atau kerusakan. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, menurut Al-Ghazali, kesejahteraan maslahat dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, al-din, hidup atau jiwa nafs, keluarga atau keturunan harta atau kekayaan mal, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Nasir, NIM 2019-043-0153. Saya akan meneruskan. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit ditentukan dan telah ditentukan oleh para ekonomi kontemporer. Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa masalih, utilitas manfaat,
maupun mafasid, disutilitas kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tudan dasar, yakni agama, al-dien, hidup atau jiwa, nafs, keluarga atau keturunan, nasl, harta atau kekayaan, mal, dan intelek atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat, maslahat al-dinawa al-dunaya. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Al-Ihya Ulum al-Din. Bahasa ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba tidak disangsikan lagi. Al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai semangat kapitalisme. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi sebagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Brenar Jati Kusuma, NIM 2019-0430-163. Menurut Ghazali, setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini adalah membakar sebagian hasil pertanian sehingga harganya di pasar yang tidak menurun justru akan melonjak tinggi. B. Aktivitas produksi. Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi dalam Islam. Dasar-dasar tersebut yaitu meliputi produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, B. Hierarki produksi, C. Tahapan produksi, spesialisasi dan keterkaitannya. Saya Farhan Maulana Ramadhani, NIM 2019-0430-148. Barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon, yang meliputi yang pertama problema barter dan kebutuhan terhadap uang, yang kedua uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi, yang keempat peran negara dan keuangan publik. Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut lemah, masyarakat akan runtuh.
meliputi yang pertama kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Yang kedua, keuangan publik, sumber negara, utang publik, dan pengeluaran publik.